Kita niku kadang njaluk penak, tapi karo Gusti Allah dikei rekoso. Jenengan nek njaluk ya Allah, mugi kula jenengan maringi kula tetep iman lan Islam. Jenengan maringi kula rizki ingkang berkah, saged ziarah tindak Mekah, Madinah, terus tumpakane mobil, penggaweane mapan anggitmu. Tapi ngerti-ngerti kok kebulut utang. Ngerti-ngerti kok dibodoni wong. Lho pancen dibodoni wong iku anggapen mendung. Utang iku hujan. Kalau sudah ada mendung dan hujan, sebentar lagi akan ada pelangi. Jadi ono khoso isu ummati Muhammad. Ada 5 keistimewaan umat Rasulullah sing ora diduweni umat-umat sadurunge kita, sadurunge umatipun Kanjeng Nabi. Nopo? Surat An-Nahl ayat 73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi syai'an wa la yastati'un. Fala tadribu lillahil amsal. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Daraballahu mathalan 'abdan mamlukan la yaqdiru 'ala syai'in wa man razaqnahu minna rizqan hasanan fahuwa yunfiqu minhu sirran wa jahra hal yastamun. Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi syai'an wa la yastati'un. Dan orang-orang musyrik itu menyembah sesuatu selain Allah. Sesuatu apa? Ya bisa berupa berhala, bisa berupa gerumbul, bisa berupa jin atau apa saja selain Allah. Mereka orang-orang musyrik menyembah sesuatu selain Allah. Yang mereka sembah itu tidak memiliki untuk mereka rizki dari langit dan bumi. Apapun rizki dari bumi, dari langit, mereka tidak memilikinya. Wala yastati'una, dan mereka yang mereka sembah tidak mampu untuk memberi mereka rizki. Fala tatribu lillahil amsal. Maka jangan sekali-kali kalian membuat sesuatu yang disembah menyerupai Allah. Ojo nggawi berhala sing dianggap Allah, ojo nggawi grumbul sing dianggap Allah. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sungguh Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Daraballahu mathalan 'abdan mamlukan la yaqdiru 'ala syai'. Allah mengumpamakan, membuat perumpamaan orang kafir seperti budak yang terikat, yang dimiliki, yang tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Dan mengumpamakan orang-orang yang beriman, yang diberi rizki dengan rizki yang baik, dan mereka membelanjakan, menginfakkan, mendermakan baik secara rahasia atau terang-terangan. Hal yastawun, apakah orang kafir dan orang beriman itu sama? Jawabannya pasti tidak sama. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahui. Dalu niki kula jenengan ngaji tentang fadilatut tauhid, keutamaan tauhid. Jadi orang-orang musyrik itu menyembah berhala, menyembah gerumbul, menyembah bintang, menyembah berhala, padahal berhala itu ya ora iso ngekek rezeki. Udan sing gawe ya ora berhala, pari sing nukulno ya dudu berhala. Berhala yang mereka sembah tidak bermanfaat dan tidak membuat madharat. Tidak bisa membuat manfaat, tidak bisa membuat madharat. Otomatis berhala-berhala yang mereka sembah tidak memberi rizki dari langit dan bumi, apalagi punya kemampuan. Makanya beruntung kalau jenengan jadi tiang ingkang tauhid. Fala tatribu lillahil amsal.
Maka jangan sekali-kalian kalian membuat perumpamaan hal yang disembah selain Allah. Jangan membuat berhala, jangan membuat sesuatu yang disembah selain Allah. Apa wae? Aja nyembah kuburan, ya aja nyembah berhala, ya aja nyembah apa wae. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Makane fadilatut tauhid niku kathah. Keutamaanipun tauhid niku kathah. Tauhid niku napa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ora ana pangeran kejaba Allah, Nabi Muhammad itu utusane Allah. Niku diarani tauhid. Dengan tauhid niki kita akan mengetahui tentang optimisme, tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ke depan. Awake yakin nek urip niku mboten namung teng alam donya, tapi gadah pertanggungjawaban besok di akhirat. Niki wong tauhid. Dengan tauhid kita punya purpose of life, punya tujuan hidup. Nek awake urip niki sing gawe Gusti Allah, awake amal ibadah ya krana Allah, awake angsal rizki ya saking Gusti Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Kita minallah, kita dari Allah. Kita beramal untuk Allah, lillah. Dan kita mendapatkan sesuatu karena Allah, billah. Dan kita pada akhirnya akan kembali kepada Allah, ke akhirat menghadap Allah, jenenge ilallah. Mulane wong thariqat nek darani kowe nek nglakoni apa iling minallah saking Gusti Allah, lillah krana Allah, billah kersane Gusti Allah, ilallah, dan kita akan kembali menuju Gusti Allah. Dengan ini kita akan menjalani kehidupan niku dengan optimisme, tahu tujuan hidup, tahu benar dan salah. Berbeda dengan orang-orang ateis, orang-orang yang tidak mengenal tauhid, atau orang-orang yang menyembah berhala. Wong berhala ora manfaati, ora madharat kok disembah. Apa neh kok ngekeki rezeki, mboten saged. Dengan kita bertauhid, kita akan selalu bersyukur. Bersyukur piye? Lah ya wis ngerti awake apa-apa niku oleh saka ngene Gusti Allah. Kita akan selalu bersabar menghadapi apapun di dunia ini, karena kita tahu kullu yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan Muhammad, tidak ada apapun yang terjadi di dunia ini kecuali semua atas skenario nih Gusti Allah. Cuma kadang-kadang kita niku mboten sadar. Nek ciri bocah nom-nom, kita itu berdoa selalu ingin melihat keindahan. Kita berdoa ingin mendapatkan pelangi. Kita berdoa untuk mendapatkan keindahan. Kita berdoa untuk bisa melihat pelangi. Sehingga ketika kita berdoa untuk melihat pelangi, Allah mendatangkan mendung. Awake gak ngerti karepe Allah kena apa mendung, muring-muring. Wong aku pingin pelangi kok dikai mendung. Bareng ngono bar mendung udan deres tambah srengen. Aku ki njaluk pelangi, aku ki njaluk keindahan, tapi kok tambah dikai udan. Mereka tidak sadar bahwa datangnya mendung dan datangnya hujan itu sebagai cara Allah untuk menghadirkan pelangi. Kita niku kadang njaluk penak, tapi karo Gusti Allah dikei rekoso. Jenengan nek njaluk ya Allah, mugi kula jenengan maringi kula tetep iman lan Islam. Jenengan maringi kula rezeki ingkang berkah, saged ziarah tindak Mekah, Madinah, terus tumpakane mobil, penggaweane mapan anggitmu. Tapi ngerti-ngerti kok kebulut utang. Ngerti-ngerti kok dibodoni wong. Lu pancen dibodoni wong iku anggapen mendung. Utang iku hujan. Kalau sudah ada mendung dan hujan, sebentar lagi akan ada pelangi. Sabar. Piye Mas kok ngene Mas urepe? Sabar Dik, iki cek mendung Dik iki. Lah nek wis udan kan gampang ya. Lah nek wis tambah nemen, tambah ongkep. Walah, ki udan cawres campur angin, Dik. Kalau ada mendung dan datang hujan, sebentar lagi ada pelangi. Kok lesus? Yo, kok nek bledek lesus kemen-menen lah, nemen. Kalau hari ini mungkin ditipu temen, hari ini terlilit hutang, itu tanda mendung dan hujan, sebentar lagi akan ada pelangi.
Wah, langsung diambil. Lah ngono ki nek gak wong bertauhid mboten saged. Optimisme seperti itu, rasa syukur seperti itu, rasa sabar seperti itu hadir karena ada tauhid. Hadir karena kita tahu segala sesuatu terjadi atas kehendak Gusti Allah. Apa yang kita miliki dari Allah dan kita juga akan kembali kepada Allah. Minallah, billah, lillah, ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bertauhid, orang yang meyakini segala sesuatu terjadi karena Allah, ini hatinya akan cenderung tenang, hatinya akan menjadi agak slow ya, apa nek ngarani, nek slow iki kenemen rasa-rasane ya apa? Ya tenang. Menjalani kehidupan akan tenang. Gandolane napa? Tauhid. Maka dalam sebuah hadis pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam annahu kana dzata yaumin jalisan hazina. Suatu saat Rasulullah itu pernah duduk, beliau sedih. Fa'atahu Jibrilu alaihi salatu wassalam. Ketika Rasulullah bersedih, malaikat Jibril datang kepadanya. Faqala ya Rasulullah ya Muhammad ma hadzal hazan. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apa yang menyebabkan engkau bersedih? Padahal Allah Ta'ala li ummatika khamsata asya' walam yutiha li ahadin qablaka. Kanjeng Nabi jenengan sedih niku lha apa? Allah itu memberikan 5 hal yang diberikan kepada umatmu, yang 5 hal ini tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelum umatmu. Jadi ono khoso isu ummati Muhammad. Ada 5 keistimewaan umat Rasulullah sing ora diduweni umat-umat sadurunge kita, sadurunge umatipun Kanjeng Nabi. Napa? Al-awwalu qala ta'ala ana inda dhanni abdi bi wala yukhalifu dhannah. Sing pertama, Gusti Allah dawuh ning umatipun Kanjeng Nabi, aku iku tergantung apa sing disangka umatmu terhadap aku. Gusti Allah itu tergantung prasangka kita. Kalau kita selalu berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan memberi kebaikan kepada kita. Mulane sampean aja geleman suudzon karo Allah. Karo Gusti Allah kudu selalu husnudzon. Apa yang terjadi pasti itu yang terbaik. Makanya pernah sampean tak ceritani, ada seorang raja punya teman akrab. Dan teman akrabnya itu selalu mengatakan apa yang terjadi itu pasti yang terbaik. Apa sing dipilihno Allah mesti ku sing paling apik. Suatu saat raja ini berburu ditemani oleh sahabat karibnya ini di tengah hujan. Kemudian tiba-tiba ada harimau yang menerkam baginda raja ini. Kemudian diselamatkan oleh teman karibnya, cuma sayang jempol baginda raja ini termakan dan akhirnya putus. Baginda raja bertanya, menurutmu kenapa tanganku ini bisa putus? Kenapa tanganku ini sampai dimakan oleh harimau? Apa jawab teman karibnya? Baginda raja, sesuatu yang telah terjadi terhadap kita itu pasti yang terbaik menurut Allah. Jangan engkau pernah menyalahkan Allah. Ya ora, sing paling apik iku tanganku utuh. Mosok kok tangan kalong kok apik? Mestine ya ini Allah salah ini. Tidak, baginda raja. Yang terjadi itu pasti yang terbaik menurut Allah. Akhirnya bantah-bantahan rajane gelo. Akhirnya terus koncone dipenjara. Mane sampe nek bantah-bantahan karo Cak Win hati-hati. Nek ditokno saka grup kamoh sampe. Ini rojo aja. Ini dipenjara karo rojone. Karena apa? Yang terbaik pasti terjadi. Akhirnya pangapunten Bapak Ibu, karena temannya ini dipenjara, baginda rajanya ini berburu lagi sama panglima perang yang dirasa lebih cakap daripada teman karibnya. Akhirnya ternyata baginda raja dengan prajuritnya ini terlepas ora gembul. Akhirnya baginda raja ini tertangkaplah dengan orang-orang hutan, orang tengah hutan.
Wong-wong pribumi yang tengah alas. Nek cara Indonesia wong apa? Wong primitif. Dayak itu. Dayak sekarang sudah berperadaban. Primitif. Orang-orang primitif ditangkap Baginda Raja ini. Ternyata yang ditangkap itu tidak hanya Baginda Raja, sudah puluhan orang di situ ditangkap dan akan ada sesembahan serah-serahan. Ditelanjangi semua. Semua ditelanjangi, puluhan orang tahanan ini ditelanjangi oleh kaum primitif, dipilih satu-satu, diteliti, yang sempurna langsung dibunuh, jadikan sasrahan. Ketika gilirannya Baginda Raja, ternyata mau dijadikan sesembahan, ternyata jarinya ini hilang satu. Oh, ini nggak sempurna orang ini nggak layak untuk sesembahan, bebaskan dia. Akhirnya Baginda Raja ini bebas, mulai ning kerajaannya langsung koncone dirangkuli. Oh, ternyata yang Allah berikan itu pasti yang terbaik. Mungkin hari ini kita di timur, teman kita katakan itu yang terbaik. Sing terlilit hutang katakan itu yang terbaik. Sing duwe bojo cerewet itu yang terbaik. Gara-gara bojomu cerewet kowe ra wani selingkuh, ayo. Gara-gara bojomu cerewet kowe ora wani macem-macem, ayo. Katakan itu yang terbaik. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Muhammad, umatmu istimewa. Kamu gak usah bersedih. 5 keistimewaan umatmu. Yang pertama, Allah berfirman bahwa umatmu dikei keistimewaan karo Allah. Allah sesuai prasangka hambanya. Makanya ojo sampai suudzon karo Allah. Nek sampean kepingin pelangi, datang hujan, anggaplah sebentar lagi pelangi akan datang. Nek saiki cek susah, ijek mendung. Nek ciri wong dek biyen neh, wis to sak peteng-petenge malam, segelap-gelapnya malam, fajar akan datang. Nek saiki uripmu ruwet, mungkin lagi maghrib. Nek maghrib ki fajare suwe lho cekan. Yo. Iya, biasanya kan masalah ngono, rodok padang sithik iku maghrib kan. Terus ngisak, mundak peteng. Ingat, kalau Anda punya masalah baru maghrib dan isya, nek maghrib rung iso turu Mas. Tinggal turu rung iso wong maghrib kok. Isya awal rung iso. Nek wis jam 12 tinggalan turu. Pokoknya nek wis tangi turu, semakin gelap, setengah papat paling gelap. Ingat, yang paling gelap, yang paling kelam itulah fajar sebentar lagi datang. Lah saiki masalah iku awakmu iki saiki lagi maghrib apa wis tarhim? Ya nek tarhim berarti sebentar lagi subuh. Kalau hujan sebentar lagi pelangi. Pun kula lajengaken. Sing nomor 2. Wathani man satara alaihi fid dunya la yafdahu yaumal qiyamah. Yang kedua, umat Muhammad yang mau menutup aib saudaranya, maka besok di hari kiamat keburukan-keburukannya akan ditutupi. Ono kancamu nglakoni elek, tutupi. Ono kancamu duwe aib, tutupi. Siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, maka besok aib orang ini di akhirat ditutupi oleh Allah. Allahumma amin. Tutupi. Mulane ono to sing terkenal Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom iku kupengin normal. Apa-apanya normal. Seorang syekh, seorang alim, seorang kiai. Diceluk Pak Hatim Kopok. Celuk aneh kiai diceluk Kopok. Hanya karena menutupi aib seorang wanita yang cantik, yang ketika itu datang ngerti-ngerti ngentut ra iso ngempet. Cara wong wedok ayu ndang ngentut ra iso ngempet. Tut ngono ki jatuh napa mboten? Ayu-ayu kok ngentutan ngono. Hatim Al-Asom ketika ditanya, wanita ini merah padam, malu. Iki kok nek Pak Hatim cerita sapa-sapa piye? Nek Pak Hatim cerita sapa-sapa piye nek aku ning ngarepe ngentut. Ternyata Pak Hatim dipanggil wanita ini. Syekh Hatim, dhek hawat-hawat gak krungu. Syekh Hatim, hawat-hawat gak krungu. Pak Hatim, oh ya Allah. Ngomong ora disauri. Apa Mbak? Oh, ternyata Pak Hatim Kopok. Alhamdulillah, berarti aku nek ngentut ora konangan.
Dia aibnya ditutupi oleh Pak Yai Hatim, sehingga tidak menyebar berita tentang wanita cantik sing ngentutan. Tapi wanita ini menyebarkan kemana-mana. Oh, ternyata Pak Hatim iku kopo. Neng kene ya akeh wong model ngono. Ngelak nompong. Siapa yang menutupi aib saudaranya, maka besok di akhirat aib kita ditutupi oleh Allah. Allahumma. Rasulullah pernah jalan-jalan di Madinah dengan beberapa sahabat di beberapa tempat yang agak jauh dari pasar Madinah. Di situ ada bangkai kambing, bangkai yang dagingnya sudah mengelupas, baunya sudah busuk. Rasulullah mengatakan, adakah yang aku belikan? Adakah yang mau aku belikan bangkai daging ini, bangkai kambing ini? Sahabat menjawab, ya Rasulullah, siapa yang mau terhadap bangkai kambing ini? Siapa yang mau membeli? Ya sudah, kalau tidak mau membeli, maukah aku kasih bangkai kambing ini kepada kalian? Tidak ya Rasulullah, kami tidak memakan bangkai. Apa maksud Rasulullah? Ya begitulah, ketika seseorang membicarakan aib saudaranya, maka sama halnya dia memakai bangkai saudaranya sendiri. Kalau kita tidak mau memakan bangkai di akhirat, maka jangan sekali-kali kita memakan bangkai di dunia. Artinya jangan pernah membuka aib seseorang. Yang kedua, yang pertama, Allah sesuai prasangka hambanya. Yang kedua, Allah akan menutup aib kita, dosa kita di akhirat, kalau kita mau menutup aib saudara kita. Wasalisu lam yaghluk ala ummatika, lam yughlaq ala ummatika babut taubah ma lam yugharghiru. Yang ketiga, jangan engkau bersedih wahai Rasulullah, wahai Muhammad, karena umatmu pintu taubatnya selalu akan terbuka, tidak akan pernah terkunci sampai ambekan yang teko gulu benjing apa malam yughir-ghiru, sampai nafas berada di tenggorokan. Kapanpun kita bertobat, umat Rasulullah diterima oleh Allah. Allahumma amin. 1 tahun sebelum kematian bertobat diampuni oleh Allah. 1 hari sebelum kematian bertobat diampuni oleh Allah. Makanya dulu Hasan Al-Basri pernah, beliau itu punya tetangga Majusi. Majusi itu penyembah matahari. Tetangganya Majusi ini kelakuannya apik. Nek ketemu tonggo mesem, ketemu wong nyopo, tonggo utang diutangi, apik tonggo Majusi. Akhlaknya apik, tapi sayang Majusi. Sehingga Hasan Al-Basri sayang ya kok Majusi. Suatu saat hubungan Hasan Al-Basri dengan tetangganya Majusi penyembah api ini baik. Suatu saat tetangganya Majusi ini sakit. Ditanya, bagaimana kabarmu Kak? Alhamdulillah baik Hasan. Cuma aku merasa kesepian. Hatiku terasa hampa. Badanku sakit, hatiku sakit. Kalau nanti aku meninggal, siapa yang akan menemani aku? Hasan Al-Basri mengatakan, kalau aku meninggal, aku akan ditemani oleh Allah dan akan ditemani oleh amal solehku. Lalu siapa yang akan menemani aku, wahai Hasan Al-Basri? Aku tidak tahu. Ora kok langsung kok tok lek lho cak ini. Neraka kowe neraka kowe ora. Piye ono wong tanggamu kafir kok neraka-nerakakno. Seperti Hasan Al-Basri. Aku tidak tahu. Terus kalau menurutmu, kalau menurutku, aslim, aslam. Engkau masuklah Islam, maka engkau akan selamat bersamaku. Tidak, wahai Hasan Basri, selama ini aku memuja api. Tapi aku tidak pernah mengetahui apakah api itu akan menyusulku di alam setelah kematianku. Yang memegang kunci aku Islam atau tidak, tapi gemboknya hatiku. Aku hanya mendoakan
Semoga engkau diselamatkan Allah setelah kematianmu. Artinya mendapatkan hidayah. Lagi didongakno oleh hidayah, semaput ini orang Majusi. Sirih Hasan Al-Basri, bareng mati. Kalau mati berarti sudah tidak ada lagi pintu taubat. Setelah bangun, siuman, wahai Hasan Basri, aku tadi bermimpi. Aku berada di tempat yang sangat gelap. Kemudian engkau datang menjemputku. Engkau bawa di satu tempat yang sangat indah. Tapi engkau dimasukkan, aku dilarang untuk masuk karena aku berbeda denganmu. Maksudnya apa wahai Hasan Basri? Maksudnya, masuklah engkau bersamaku ke dalam agama Islam, maka engkau akan mendapatkan keindahan di surga. Bimbinglah aku untuk masuk. Akhirnya saudaranya tetangganya yang Majusi ini masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Setelah masuk Islam beberapa waktu, baru dia meninggal. Urung sempat zakat, wis mati. Urung sempat poso Ramadan, mati. Mlebu swarga. Kowe pengin to ora rasa zakat, ora rasa poso, roh-roh mati swarga. Sapa sing wani jajan? Kadung bablas ora sida. Nah ini artinya apa? Dari cerita Hasan Basri ini kita bertauhid sebagai anugerah Allah, tapi jangan pernah membenci orang yang akhlaknya baik. Siapa tahu akhlak baik ini akan menuntunnya kepada hidayah. Allahumma amin. Wes ojo mbok neraka-nerakakno. Kamu tahu tempatmu nanti. Padahal wong iku ora Islam. Lah ning dikak neraka kowe iku dadi intipe neraka tenan. Ndak mlebu Islam to. Ndak gage ayo tak tuntun, ayo tak tuntun. Akhirnya sampai mati gak mlebu hidayah perkara nyawang raimu gulung. Wong dibuk neraka. Satu, Allah sesuai prasangka hambanya. Dua, siapa yang menutupi aib saudaranya, maka dosa-dosanya ditutupi oleh Allah di akhirat. Yang ketiga adalah pintu taubat selalu terbuka untuk umat Rasulullah sampai nafas ada di hulu kencing. Yang keempat, warabi'u man ata bimil'il ardi khati'atan yaghfiruhallahu ta'ala lahu ba'da ayyakula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tauhid. Yang keempat, siapa yang hidup di bumi ini datang dengan membawa dosa sepenuh bumi, sepenuh langit, maka dosa itu akan diampuni seketika hilang ketika orang itu menyebutkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ana wong kafir 70 tahun, ana wong kafir 80 tahun kafir melebu Islam ngucapno la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dosa-dosa kekafiran selama 70 tahun 80 tahun hilang seketika. Ini fadilatut tauhid. La ilaha illallah Muhammadur. Mulane ana paradok. Apa paradok sak balahe kancane cah hari niku muni. Sapa wong nyebut la ilaha illallah bareng-bareng sak badani salat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah bareng-bareng, maka itu dosanya lebih besar daripada dosa zina. Dosa zina bisa dihad, tapi dosa bid'ah tidak bisa ditobati. Ngono. Oh, koncone cak hari, Pak. Medeni wong koncone cak hari. Lah wong Kanjeng Nabi susah malaikat Jibril kondohe Muhammad, sampean niku rasa susah Kanjeng Nabi, ana wong nggawa teko nggawa dosa sak kebake bumi, sak kebake langit, ngucapno la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dosane entek. Lah kok ana wong nyebut la ilaha illallah mau bareng-bareng lho, jere kok dosane luwih gedhe tinimbang zina. Nek gak bature cahri gak ono iku. Masya Allah kok ono. Kan paradok, bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Saged dipahami nggih? Lah nek la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dhewe iso menghancurkan dosa, masih bareng-bareng ya iso menghancurkan dosa. Sing nomor 5. Wal khamisu yurfa'ul adabu minal amwati bidu'ail ahya. Keistimewaan umat Rasulullah yaitu
orang yang di alam kubur disiksa ketika didoakan oleh orang yang hidup, maka siksanya itu diangkat oleh Allah karena doa orang yang hidup. Berbeda dengan umat-umat sebelum Rasulullah, umat Nabi Musa sekali ngakoni dosa disiksa, diadab. Umat Nabi Nuh sekali ngakoni dosa diadab. Umat Muhammad nek kowe urung mati, pintu tobat masih terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya fadilatut tauhid. Kemudian di antara keutamaan tauhid adalah terjaminnya surga. Mangqala la ilaha illallah mukhlishan biha qalbu dakhalal jannah. Terjaminnya surga bagi orang-orang yang memegang tauhid. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mangqala raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wajabat lahul jannah." Barang siapa mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wajabat lahul jannah, wajib baginya surga. Allahumma. Lan jenengan malam Selasa raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, ping pira nek muni? Ping 3, ratirmu ping pisan ping 3, berarti saulan ping. Ya apa nek mendina bermaghrib, masya Allah, wajabat lahul jannah. Allahumma amin. Niki fadilain apa tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Kula lajengaken. Fala tatribu lillahil amsal, innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Daraballahu mathalan 'abdan mamlukan la yaqdiru 'ala syai'in wa man razaqnahu minna rizqan hasanan fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra. Allah mengumpamakan orang-orang kafir itu seperti budak. Yang budak itu tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Jadi wong kafir niku dadi budak. Budake hawa nafsu. Budake dirham, budake dinar. Sampeyan ngerti budak? Kerja ora digaji. Dia tidak bebas melakukan apapun. Orang yang mempercayai ilmu perbintangan, mengimani perbintangan, hidupnya seperti orang kafir yang diperbudak. Lahir cak hariku Jumat Kliwon. Wah, ki lahir gendruwo ki cak. Iki nek setan lahir Jumat Kliwon padha karo kowe cak, iki mlaku ngulon ora cocok kowe. Mergawe ngulon iku gak cocok. Cocokmu ngidul ning ngene Nyi Roro Kidul kono. Iki sehingga dia dengan ilmu perbintangan ini dia menjadi abdun nujum, hamba bintang. Dia tidak akan bisa bergerak bebas untuk melakukan indahnya hidup. Cak ening proyek kulon, aduh sengkolo. Rada ngidul sithik urung oleh iki. Lah pase piye ngidul kenceng, ora eneng proyek ning ngidul kenceng iku. Wong enenge gunung Anjuk tok iku. Ya itulah budak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa abdud dinar." Celaka budaknya rupiah. Ta'isa abdud dirham. Celaka budaknya, nek zaman Kanjeng Nabi dirham, nek saiki yo celaka budaknya rupiah. Nek sing YouTuber celaka budaknya dolar. Ganti sugih sithik dolar. Ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham. Ta'isa abdul khamisah. Celaka budaknya perhiasan, budaknya pakaian-pakaian yang indah. Wan takasa, dan mereka akan hancur. Orang yang tujuan hidupnya hanya rupiah, orang yang tujuan hidupnya hanya kemewahan dunia, hidupnya akan celaka. Ora celaka piye? Tujuanmu nek orientasimu mergawe terus duit bok kekep bok genggem. Ana tangga liwat edek kok atimu. Kok nek utang aku piye? Ana dulur nemu ki lho wis meruntus. Iki kok dulurku ora tau dolan. Dolan pisan ki kok ndang utang modele. Wong abdud dinar, abdud dirham, wong budake dhuwit kon apik ora iso. Piye. Ya ono kring terus ndredeg ya. Ndredeg akhirnya jantungnya bocor. Sopo nelpon aku ki?
Kok ndang duwe butuhan karo aku. Abdul dinar, Abdul dirham. Abdul Khamisah keri bangun omah dek 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 dek. Bojo itu Mas, tonggo-tonggo wis do bangun omah Mas, sok apa nek mandasi. Nek eneng wong liwat lo Mas aku wis itu le, lewat tuku kumbungi sampai ngelumut le. Wis to ras. Sing guyu berarti sing dilokno nglumut iki. Ora apa-apa nglumut-nglumut lah, Dep, wis ora apa-apa. Celaka. Orang yang menjadi hambanya dinar, hambanya rupiah itu celaka. Cara gambaran, kok wong kafir dipadakno karo budak? Ya, karena budak itu hidupnya tidak nikmat. Budak itu rekoso. Ya cara kene ape apa-apa ngono, masyaallah. Ngene gak tepak. Berbeda wa man razaqnahu minna rizqan hasana fa huwa yunfiqu minhu sirra wa jahra. Orang yang beriman itu oleh Allah diberi rizki dan dia tahu bahwa semua rizki yang dia terima itu dari Gusti Allah, sehingga dia membelanjakan, bersedekah, berinfak, baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Hidupnya akan nikmat. Makanya termasuk fadhailut tauhid. Tauhid ini akan menjadikan hati kita menjadi lapang, kehidupan kita akan menjadi luas, karena Allah memerintahkan kita untuk berderma, membantu orang lain. Mulane tulung jenengan nek tangi turu. Kok hidup-hidup sumpek? Aku kok sumpek ya ning ngopo ya? Dosa ya ora dilakoni. Jamaah subuh kok wis dilakoni. Urung lakoni dosa wis jamaah subuh, tapi kok ora iso fresh. Budreken cara ngono sumpek. Ana sing pernah model ngoten niku. Anda belum berbuat untuk orang lain. Pokoknya nek sampeyan moro-moro kok sumpek orang ngerti sebabnya, oh berarti beberapa hari, beberapa minggu Anda berbuat hanya untuk diri Anda sendiri. Berarti sampean urung lakoni kanggo wong liya. Nek sampean tangi turu aku kena apa ya, perasaanku kok gak penak. Ndagake metu nggawa dhuwit 5.000 eneng bocah cilik kei, ana bocah cilik kudang, ana wong liwat takoki, ana wong piye bantu. Islam mengajarkan seperti itu. Makanya orang yang bertauhid hidupnya akan penuh dengan kelapangan hati. Kadang yo ora duwe dhuwit tapi atine jembar. Kadang duwite akeh atine yo jembar. Nek wong kafir duwite mungkin akeh tapi hatinya selalu sempit. Yo kadang duwite sithik atine yo sempit. Cara sampean milih ndi? Allah memberikan kita kecukupan dengan kehidupan yang sederhana, dengan hati yang luas, hati jembar. Karo donyane wakeh tapi atine sampean sempit, sampean milih ndi? Wong kon milih njaluk sing penak kok. Sing penak iku donyane akeh, atine jembar. Masyaallah, niku nikmat. Lah itu hanya orang-orang beriman. Fa wa yunfiqu minhu sirra wa jahra. Orang kafir seperti orang budak yang hidupnya akan selalu tertekan, yang hidupnya akan selalu dengan kegelisahan, hidupnya akan penuh dengan ketakutan. Itu budak. Dia tidak hurriyah, dia tidak merdeka. Tapi orang-orang beriman, orang-orang yang bertauhid, hidupnya akan penuh dengan keluasan. Dikai rizki dia bersyukur, ora dikai rizki dia bersabar, mengetahui hakikatnya dari Gusti Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Orang-orang kafir itu hidupnya hina seperti budak. Orang-orang beriman hidupnya mulia. Kenapa para malaikat diangkat derajatnya oleh Allah? Makhluknya Gusti Allah sing apik jenenge malaikat. Makane nek eneng wong apian, wong iku lho apik kaya malaikat. Karena malaikat punya tauhid. Kenapa para nabi dan para rasul derajatnya diangkat oleh Allah? Ya karena mereka bertauhid. Makanya orang yang bertauhid, orang yang beriman, itu hidupnya mulia, terangkat derajatnya. Orang yang menyembah Allah
Makanya ketika kita sholat ya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Nek wis ngene iki kok sampean susah, sing mbok susahi apa? Kok ana wong susah mesti saliyane Allah. Disusahno bojo, oh berarti kuwi abduz zaujah, budake bojo. Kok kowe susah perkara anak, berarti abdul walad, kowe iku budake anak. Kok susah perkara kebelut utang, berarti kowe abdud dinar, kowe iku budake duit. Makanya kalau ingin bahagia, ingin nyaman, selalu menjadi hambane Gusti Allah, hurriyah merdeka. Jajal eneng enggak wong angen-angen. Aku sumpah ki perkara ibadahku kurang kok ketoke ono sing model. Yo. Kula niku nek Senin nemoni tamu. Mulai 10 orang sampai 30 orang tak rungokno sing susah. Yo perkara kuwi kebelet utang, dipuri bojo, dilarakno anak, disatru tangga, wis model-model ngono kuwi. Lah itu semua menjadi abdul dinar, abdul dirham, abdul khamisah. Lah kowe iku budake Allah apa budake wong-wong kuwi? Ya wis nyaman, damai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hal yastawun, apakah sama orang-orang kafir dengan orang-orang beriman? Jawabannya pasti mboten padha. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Akan tetapi mereka tidak mengetahui.